Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading ya. Temanya adalah siapa sih sosok atau seseorang yang sangat-sangat ingin menghubungi kamu ya. Kira-kira siapa? Nanti kita cek aja. Ini general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Oke, masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Langsung kontak aja, kontaknya ada di description box video aku. Bilang aja langsung mau promo ya. Ini videonya tentang personality, karakter, energi, hubungan kamu sama dia seperti apa. Nanti kita cek ya. Kamu bisa description sendiri nanti orangnya siapa kira-kira. Udah, itu aja. Kita langsung mulai ya. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Ke seseorang yang sangat ingin menghubungi kamu ya. Ternyata kamu juga punya perasaan sama dia ya. Entah kamunya aja yang punya feeling ke dia atau dia pun mungkin juga punya feeling ke kamu sih. Kamu suka fokusin dia, tapi entah kenapa kayak perasaan kamu tuh sedikit berkurang. Ya, aku lihat sih kalau energi kamu agak-agak sedih nih tentang dia. Dan udah mulai ragu juga sama dia. Banyak juga dari kalian yang kayak memutuskan untuk menjauh atau pergi. Dan kamu tuh kayaknya fokusnya ke dia aja deh. Soalnya aku lihat banyak banget yang mau deket ke kamu, tapi kamu nggak peduli, nggak peka-peka banget. Jadi kamu kayaknya fokusnya ke dia aja nih. Mungkin juga kamu dekatnya cuma ke dia, atau kamu tuh menganggap dia tuh satu-satunya, atau dia seorang yang menurut kamu cukup penting buat kamu. Banyak orang yang deket atau orang yang mendekat atau orang terdekat kamu tuh banyak, tapi kamu kayaknya lebih mentingin dia gitu. Atau menurut kamu dia yang lebih penting dari siapapun, dari beberapa orang yang dekat sama kamu. Iya, di sini tuh ada kartunya bener yang memang kalian sih sama-sama dekat dan kamu ngerasa ya kamu cukup dekat sama dia dan mungkin ya dia saat ini yang paling dekat sama kamu di antara yang lainnya. Ada rasa kamu kayak ingin memperbaiki deh. Ada yang kamu ingin perbaiki nih antara kamu sama dia di sini. Kamu sempat punya amarah dan emosi juga, cuma lama-lama amarah kamu tuh kayak ya udah padam lah ya, kalau kayak api tuh. Kamu suka cari-cari perhatian dia juga, curi-curi pandang, curi-curi perhatian, dan dia pun suka merespon gitu ya kalau kamu lagi curi-curi perhatian. Ada rasa kayak kamu pengen rebut dia dari seseorang. Nah tuh ya, dan dia tuh juga apa ya, kayak ada rasa tertarik atau energinya tuh ketarik sama kamu, apalagi kalau kamu lagi cari-cari perhatiannya dia ya. Dan kamu bingung nih sama dia. Ya entah, mungkin kayak bingung dia maunya apa, maksudnya apa, tujuannya apa ke kamu. Tuh, kamu sering kepikiran dia, suka galau juga, bingung harus gimana. Kamu suka ceritain dia ke orang-orang terdekat kamu, atau kamu kayak sering minta nasihat atau sharing kali ya ke orang-orang sekitar kamu tentang dia, tentang hubungan kalian. Di sini kamu ngerasa terikat sama dia, ngerasa terikat, dan kamu ngerasa terikat sama dia, padahal banyak banget yang coba deketin kamu juga. Di sini aku lihat ada yang udah berubah, tapi ada yang hubungannya ini cukup lama, kayak apa ya, kayak hubungannya ini mungkin membawa pengaruh baik buat kamu. Kayak ada perubahan sih di dalam diri kamu atau diri dia. Kamu sempat ngerasa beruntung juga deket sama dia. Kamu ngerasa dia beda dari yang lain.
Dan aku lihat di sini mungkin kamu juga ngerasa cocok sama dia dan kamu ngerasa kayak udah klik gitu sama dia ya. Dia juga perhatian sama kamu sih, entah dia yang perhatian ke kamu atau kamu yang perhatian sama dia. Terus kalian saling menguatkan, saling support juga. Kamu suka kepoin dia juga, kamu sering kayak merenung tentang dia, ngelamunin dia, mikirin juga. Kamu sempat patah hati karena dia, sakit hati nih. Entah dia suka pernah ngomong gak enak atau ngomong kasar ke kamu, terus kamu jadi baper. Kamu sempat nggak baik-baik aja di sini. Kayak di sini sempat ada sebuah konflik kamu sama dia. Ya, gara-gara konflik itu jadi salah satu cuek, salah satu terpuruk ya. Di sini aku lihat, jadi kayak hubungannya chaos, nggak baik-baik aja. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia tuh kayak ada sesuatu yang pengen dia omongin ke kamu, pengen dia sampaikan. Cuma kamu kayak udah nggak mau dengerin. Ya, di sini sempat kalian mungkin ada konflik, ada ribut juga. Karena di sini aku lihat ada sesuatu yang kayak udah berantakan juga. Dan kamu kayak pengen kayak pengen menarik perhatiannya dia gitu supaya dia mau dengerin kamu, cuma ternyata kayak kamu udah nggak mau tahu gitu, udah nggak mau dengerin ya. Di sini dia sempat ngejudge kamu sih. Dia tuh ada rasa kayak pengen ngejagain kamu, pengen ngelindungin kamu, dan dia ada rasa berharap juga. Dia kagum juga sama kamu, sering merhatiin kamu juga. Dia ngerasa kamu tuh penting, ratu atau raja di hatinya, seseorang yang penting. Dan kayak dia tahu sih kamu banyak yang suka juga sama kamu, banyak yang berharap juga sama kamu. Di sini koneksinya ada yang negatif menurut dia, kayak hubungan kalian toksik atau negatif ya. Tapi dia juga sempat kayak cuek atau diemin kamu. Nah, dia suka galauin kamu nih, aku lihat. Ya, suka galauin kamu, dia suka mikirin kamu juga. Dia sempat marah atau diemin kamu, sempat cuekin kamu. Dia agak-agak keras kepala ya orangnya, aku lihat. Dia ada keraguan juga sih sama kamu, tapi sempat dia kayak memperhatikan kamu, terus cari tahu tentang kamu, terus dia kayak mencari kecocokan di antara kalian gitu ya. Nah, di sini salah satu dari kalian kayak sempat ngejauh. Tapi ketika ngejauh malah dia jadinya kepo sama kamu. Ada beban yang dia rasain juga nih pas punya hubungan sama kamu. Tapi dia kayak pelan-pelan, tenang-tenang gitu, mau mendekat, mau menghampiri kamu. Ada hal-hal yang dia pikirin juga. Yang dia pikirin itu bikin hati dia tuh kayak gak tenang sebenarnya. Nah, kamu tahu atau enggak apa yang dia pikirin ya? Energi dia ke kamu, dia seneng sih sama kamu, deket sama kamu senang. Pas mulai deket atau mulai hubungan juga senang, se-happy itu ya. Dia ngerasa kayak kamu tuh membawa angin segar gitu. Jadi kayak pokoknya hidup dia jadi happy lah gitulah. Tahu nggak ketika orang jatuh cinta, falling in love, nah tuh rasanya tuh kayak gitu, berbunga-bunga, happy, ceria gitu. Dilihatnya juga energinya tuh yang positif ya, auranya jadi positif juga. Dan dia tuh pengen kamu yang mendekat juga ke dia. Aku lihat beberapa dari mereka juga ada yang nungguin kamu di sini. Ya, dan menurut dia juga kamu tuh satu-satunya seorang yang penting buat dia. Dia sering nunjukin itu sih kalau kamu tuh penting buat dia. Cuma di sini dia juga ngeliat ada sesuatu yang membahayakan hubungan kalian. Dan dia ngerasa ada hal-hal yang dia nggak bisa ubah, situasinya juga dia nggak bisa ubah, dan dia bingung harus usaha seperti apa karena dia nggak mampu gitu loh. Dia ngerasa kayak pengen usaha tapi dia nggak mampu ya. Misalnya dia pengen janjiin kamu ini itu tapi dia nggak bisa gitu ya. Tuh di sini dia sering mikirin kamu juga, dan di sini kayak dia tuh sering ya, tipe-tipenya tuh kayak yang suka mengayomi, suka jelasin ini itu, ngajarin kamu ini itu juga. Agak pemikir orangnya memang ya. Oh, ternyata kalian juga sempat ngejauh. Makanya dia di sini pengen hubungin kamu. Ya.
ada hal-hal yang bikin kamu sama dia ngejauh. Kalian sih dua-duanya tuh saling ngejauh, berjauhan atau diam-diaman bisa juga ya. Dan di sini tuh dia juga baper sama kamu, sedih, baper, galau juga. Jadi kayak kurang semangat hidup ya. Dia ngerasa ada kerikil-kerikil hambatan di hubungan kalian. Dia ngerasa kayak hubungannya ngegantung atau ngambang gitu aja ya. Dan di sini dia hati-hati banget, takut menyakiti kamu, atau takut kalian tersakiti, atau takut melukai kamu. Dia sering loh kayak mimpiin kamu, atau dia ngebayangin kamu, atau dia kayak halu-halu tentang kamu gitu ya, ngebayangin kamu apa gitu. Dia sering banget kayak gitu. Nah, aku bilang tadi kan, dia tuh sering galauin kamu. Galauin tuh maksudnya apa ya? Misalnya dia suka minum-minum. Nah, kenapa dia minum-minum? Karena dia galau gitu, karena dia galau tentang kamu ya. Itu kalau misalnya dia suka minum-minum ya. Dan dia ngerasa kesepian atau kosong kalau nggak ada kamu tuh, kayak kehilangan, ada rasa kehilangan nih, kayak seseorang ngerasa kehilangan juga, hampa ya. Dan aku lihat di sini dia tuh suka kepoin kamu, tahu tuh, diam-diam dia kepo, kayak keponya tuh sembunyi-sembunyi gitu supaya kamu nggak tahu ya. Ada rasa dia tuh pengen merebut hati kamu, atau supaya kamu tuh merhatiin dia gitu. Dia juga punya tujuan sih ke kamu sebenarnya. Iya, ada yang memang saat ini atau akhir-akhir ini kayak memang pengen menuju ke kamu gitu, makanya dia pengen menghubungi kamu kan. Sekarang kita masuk ke temanya ya, sosok atau seseorang yang sangat ingin menghubungi kamu. Dia sempat frustasi loh, sempat frustasi atau hampir depresi tentang kamu nih, karena dia bingung, bimbang juga. Ada dari mereka tuh yang kayak mempertanyakan gitu loh, hubungan kamu sama dia tuh kayak gimana sih, seperti apa sih gitu, hubungan kita nih statusnya apa gitu loh, atau hubungan kita nih saat ini tuh gimana kan. Karena aku bilang kan tadi kayak ada yang ngegantung kan, ada yang ngegantung, ada yang kayak ngambang atau nggak ada closure gitu hubungannya ya. Dia sempat mempertanyakan gimana nih gitu ya, entah langsung tanya ke kamu atau dia mempertanyakan ke dirinya sendiri gitu, ini hubungan gue gimana sih sebenarnya sama dia. Nah, dia sempat kayak gitu. Di sini dia ada yang ngerasa menderita ya. Kenapa menderita ya? Aku ngelihat di sini ada seseorang yang kayak menderita banget gitu ya, sempat kayak sakit atau nggak baik-baik aja. Mungkin itu juga karena kamu, karena aku lihat di sini ada seseorang yang kayak patah hati ya, patah hati karena dicuekin atau karena berharap juga mungkin. Di sini kalian ya, kamu sama dia itu sempat kayak cekcok ya, sempat kayak sedikit konflik ya atau debat, karena kamu sama dia nih pemikirannya kadang suka beda ya. Pastinya dia berharap sih sama kamu, dia berharap, dan dia sebenarnya sih pede-pede aja gitu, kayak percaya diri aja bisa jalanin hubungan ini. Dia juga kayak pede aja, kamu juga mungkin sayang sama dia atau suka juga sama dia. Ada yang auranya nih positif orangnya, jadi banyak juga gitu loh orang-orang yang gampang deket sama dia, atau banyak juga orang yang mungkin tertarik atau suka sama dia. Ada orang nih yang auranya di sini tuh kayak punya magnet, jadi orang tuh kayak gampang banget deket sama dia, gampang tertarik ya. Tuh memang dia tuh tipe orang itu kayak percaya diri, agak-agak narsis gitu ya. Oh iya, aku memang banyak yang suka kok, aku memang ganteng kok, cakep kok, kayak gitu ya. Dan di sini emang ada seseorang yang auranya tuh ya kelihatan kayak beruntung aja gitu di dalam hidupnya. Ada yang orangnya berkarisma ya. Dia nih orangnya gampang terbuka. Gampang terbuka tuh maksudnya apa ya? Ya kalau cerita dia cerita aja gitu. Ya terbuka aja. Di sini kalian sempat break atau saling diam-diaman, nggak ada kabar, ya, kayak pasif juga kamu atau dia mungkin. Tapi di saat seseorang ada yang pasif atau nggak peduli, malah satunya lagi jadi
apa ya, jadi berusaha cari perhatian mulu, jadi kayak cari-cari terus nih aku lihat di sini. Kalian sempat intens sih komunikasinya, tapi di sini bisa kamu atau dia nih ada yang menutup diri juga. Dia ada hasrat sama kamu ya, selain suka aja dia tuh ada hasrat, memang ya ada gairah lah gitu lah, ada passionnya ya. Dia optimis sih bisa jalanin hubungan ini, bisa memiliki kamu juga, bisa bareng-bareng. Dia ini jiwa-jiwa yang suka kebebasan. Mungkin ya saat dia deket sama kamu gitu, dia nggak mengekang kamu, atau kamu juga mungkin nggak mengekang dia ya. Tipe-tipe yang bebas, jiwa Aquarius mungkin ya. Dia ini orangnya ini ya, kayak aura-aura pemimpin gitu, yang penuh ambisi, yang maunya tuh didengerin atau diturutin. Tapi memang jiwanya ini jiwa ini pantang menyerah ya. Dia mau berjuang memang buat hubungan, kamu juga kayaknya mau berjuang. Dan aku lihat di sini ada dari mereka tuh yang memang udah cukup sukses atau berhasil atau mapan ya di dalam hidupnya. Aku ngeliat banyak achievement yang dia raih juga. Dan di sini kadang jiwanya itu ada yang childish, ke kanak-kanakan ya. Dia tuh gampang banget beradaptasi sama lingkungan. Dia sering cari perhatian kamu, atau curi-curi perhatian, atau kayak apa ya, dia tuh gemes banget tau gak sama kamu. Iya, kayak kamunya kadang malah cuek kalau dia lagi gemes sama kamu. Tuh dia suka galauin kamu, benar ya. Sebenarnya perasaannya nggak menentu sih ke kamu nih, suka berubah-ubah. Ya misalnya sekarang kangen, besok kayak kesel sama kamu. Kenapa sih kamu kok diem aja, diemin dia gitu. Nah mixed feeling juga sebenarnya. Dia ngerasa tuh kamu bikin dia nyaman gitu. Ya, dan kamu juga bisa nyeimbangin dia. Misalnya apa ya, dia lagi ngerasa insecure, terus kamu kayak kasih support atau kasih kata-kata afirmasi yang bikin dia tuh kayak percaya diri lagi. Nah itu contohnya aja sih ya. Pokoknya kamu bisa menyeimbangkan dia lah. Di saat dia lagi negatif, kamu kasih kata-kata positif gitu. Di sini dia menganggap kamu tuh rumah ya. Kayak kamu tuh tempat kembali. Misalnya dia lagi sibuk nih seharian atau beberapa hari, tapi ketika dia free, ada apa ya, spare time, dia bakalan hubungin kamu, dia bakalan cari kamu lagi. Jadi kamu tuh seseorang dimana dia bisa kembali ya, seseorang yang dia bisa tanya aja ke kamu, tanya apa aja ke kamu ya. Orangnya cukup mapan, materialis juga gitu, lebih mikirin soal materi. Di sini ada jiwa-jiwa femininnya juga ya. Orangnya materialis, lebih mikirin soal materi dibanding hal lain. Dan dia jiwanya tuh kayaknya sukanya tuh mengejar ya, mungkin daripada dikejar. Atau dia sempat mengejar kamu nih, kayak ngejar-ngejar atau cari-cari kamu terus. Orangnya ada yang agak sensitif banget. Dia tuh punya banyak mimpi, punya banyak cita-cita, tujuan. Dan orangnya tuh unpredictable, kayak penuh kejutan. Misalnya tiba-tiba dia bisa yang telepon kamu, atau tiba-tiba dia kirimin kamu apa gitu ya. Dan orangnya yang tadi aku bilang kan gampang frustasi, gampang stres gitu ya. Tapi orangnya tuh cukup bertanggung jawab. Cukup bertanggung jawab. Ada sisi pemberaninya juga, dan dia tuh punya satu geng atau satu teman-teman atau satu perkumpulan. Ya pokoknya dia punya lah kayak beberapa sahabat atau teman-temannya dia gitu ya. Dia bagus dalam menjalankan sebuah hubungan, komunitas atau friendship dengan beberapa orang juga. Dan orangnya cukup menyenangkan. Jadi banyak orang-orang kayak senang berteman sama dia, dan dia juga senang gitu loh, kayak deket sama banyak orang ya. Dan dia tipe-tipe yang kayak senang ketemu banyak orang juga. Orangnya menyenangkan soalnya auranya nih ya. Dan dia tuh ada yang agak sensitif, makanya tipenya tuh kayak hati-hati banget ya dalam menjaga perasaan seseorang. Kenapa mungkin ya dia kan ingin menghubungi kamu. Kenapa dia pengen menghubungi kamu? Di sini kayak dia pengen jujur. Dia pengen ada heart to heart conversation gitu, kayak obrolan atau pembicaraan dari hati ke hati. Kayak dia pengen ajak kamu diskusi, atau dia pengen jujur ke kamu tentang perasaannya gitu.
Dan di sini aku lihat kayak ada yang cuek, mungkin kamu cuek ya, dan dia tuh pengen banget kamu tuh perhatiin dia, dan dia tuh pengen ngungkapin sesuatu, aku lihat ya. Dan di sini kamu apa ya, yang tadi aku bilang ya, dia tuh orangnya narsis, makanya di sini kelihatan kayak dia tuh bener-bener apa ya, kayak self love banget orangnya tuh ya. Di sini mungkin ada yang ngerasa kayak apa ya istilahnya, ya hubungan kalian tuh mempengaruhi ini apa, spiritualnya dia, mempengaruhi apa sih, kayak hubungan dia dengan Tuhannya. Misalnya dia kenal kamu jadi dia lebih rajin ibadah mungkin juga, itu contohnya ya. Dia ngerasa punya chemistry nih sama kamu, dekat banget, kayak baru kenal kok udah ngerasa deket banget, atau baru kenal kok udah ngerasa kayak udah kenal lama gitu ya, padahal baru nih kalian ketemu ya. Di situ tuh ada strong apa, chemistry yang cukup kuat di antara kalian, dan kalian tuh kayak menarik satu sama lain ya, attract satu sama lain juga. Rasanya tuh kayak punya magnet gitu loh, kayak ada magnet, kayak kalian menarik satu sama lain gitu ya. Dan dia bener-bener kayak menikmati banget kedekatan kalian, menikmati hubungan kalian juga. Nah, kalau misalnya ditanya kapan dia menghubungi kamu, very soon sih, segera kayaknya nih. Karena di sini ada sesuatu yang kayak dia nggak bisa tahan. Entah dia kangen sama kamu, entah dia ada hasrat yang nggak bisa dia tahan. Kayak dia misalnya pengen ketemu, atau ada physical attraction, pengen ada sentuhan fisik gitu, mungkin ketemu sama kamu. Dan di sini kalian kan tadi sempat ada yang kayak kalian udah menjauh, dan dia tuh pengen juga mungkin kamu kasih kesempatan buat dia, give your relationship a chance, kayak dia pengen banget dikasih kesempatan kedua mungkin sama kamu, atau pengen dikasih kesempatan ya buat hadir lagi ke dalam hidupnya kamu. Dia ngerasa ya kamu tuh pantas buat ditunggu ya, kamu tuh seseorang yang bernilai buat ditunggu sama dia. Tapi hubungan kalian mungkin sempat ada red flags ya, ada halangan dan hambatan juga di sini, dan kalian sama-sama sadar di situ ada red flagsnya. Dan dia tuh sebenarnya ya ada keseriusan juga jalanin hubungan sama kamu tuh, bukan cuma jalanin aja. Pengen lah gitu punya suatu komitmen sama kamu ke depannya nanti ya. Atau bisa juga di saat dia nanti menghubungi kamu, mungkin lambat laun kamu bisa lihat kalau dia tuh bisa nunjukin keseriusannya, atau dia mungkin nanti bakalan omongin tentang keseriusannya ke kamu gitu. Di sini kalian sempat ada trust issue juga, tapi dia tipe orangnya tuh jujur apa adanya, kau bisa lihat ya. Dan kalian juga sempat kayak berteman dulu sebelumnya gitu ya. Dan di sini tuh kayak bisa all in one ya, dia bisa jadi pasangan, atau bisa jadi teman, bisa jadi sahabat ya. Mungkin kamu juga kayak gitu, sama-sama ya, bisa vice versa juga. Mungkin kamu nganggap dia bisa ya jadi teman, jadi tempat curhat, tempat sharing. Dia sering ngebantuin kamu, atau kamu suka ngebantu dia. Nah, dia tuh optimis banget ya, hubungan kamu sama dia tuh bisa berjalan, bisa lancar. Dia selalu positive thinking ke kamu juga. Dia percaya lah, dia tuh kayak punya apa ya, kayak punya faith gitu kalau hubungan ini tuh bisa dijalanin sebenarnya. Nanti mungkin pas dia hubungin kamu, dia bakalan kasih tahu sejelas-jelasnya apa yang dia inginkan, dia maunya apa. Mungkin ada yang dia ungkapin atau dia jelasin ke kamu. Dan dia tuh udah bener-bener sadar juga, udah bener-bener tahu maunya tuh dia apa ke kamu ya. Dan dia tuh akan memutuskan apa, dia juga udah tahu nanti ya. Jadi istilahnya tuh kayak di sini ada clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi kayak dia udah bener-bener tahu, sadar dan jelas banget apa yang dia mau, dan dia nanti bakal sampein itu ke kamu gitu ya. Dia nih ngerasa kamu melengkapi hidupnya, kamu melengkapi hidupnya, dan dia tuh kayak punya mimpi, keinginan, hal-hal yang dia impikan bersama dengan kamu. Dan dia tuh karakternya benar-benar kayak dominan gitu. Karakter dia tuh punya karakter yang kuat. Dan dia memang ya apa ya, cukup menghargai kamu sih. Nah, di sini dia ngerasa kayak kamu mencerahkan hidupnya juga. Dia tipe-tipe yang intuisinya bagus nih orangnya nih. Feelingnya bagus. Dan dia tuh bersyukur banget bisa dekat, bisa kenal sama kamu.
ada dari mereka nih yang cantik atau ganteng ya, cakep lah gitu istilahnya. Nah ada yang orangnya ini memang apa ya, aku lihat dia tuh mungkin tadinya hidupnya kayak yang kosong, hampa. Pas adanya kamu tuh jadi lebih ceria lagi, lebih berwarna lagi, moodnya lebih enak lagi. Makanya kelihatannya tuh kayak tercerahkan pas kamu hadir dalam hidupnya dia. Makanya dia bersyukur banget, aku lihatnya di sini. Nah di sini tuh aku lihat dia kayak pengen menghampiri kamu, dan dia juga udah persiapin apa yang bakal dia sampaikan, dia ungkapin. Mungkin ada yang pengen dia omongin ke kamu juga, dia udah tahu. Dan memang ya tujuannya tuh kamu gitu. Nah di sini kalian sempat apa ya, kayak komunikasinya tuh on off, aku lihat ya ada sesuatu mungkin yang dia sembunyikan juga dari kamu, kayak dia menutupi sesuatu dan dia tuh nggak jujur ke kamu ya. Emang energinya ada ya, ada yang kayak agak-agak misterius gitu. Di sini aku lihat effortnya dia sedikit banget sih ke kamu nih, ke hubungan kalian ya. Tuh memang kayak ada yang dia tutupin dari kamu. Di sini energinya ada yang kayak sedih, galau gitu ya orangnya. Dia sempat kayak sakit hati nih, sakit hati atau sedih ya. Nggak tahu nih sakit hatinya apa, karena dia ngerasa keadaannya kok begini hubungan kalian, atau ngerasa sempat sakit hati juga, kamu mungkin pernah ngomong apa juga. Entah kamu sakit hati tapi dia juga ngerasa sakit hati ya. Mungkin kalian ada ngerasa mirror gitu, di saat kamu yang sakit hati sebenarnya dia juga sakit hati gitu ya. Mungkin apa yang kamu rasain juga sama, dia juga ngerasain itu. Atau kamu mungkin ngerasa sakit hati dan dia tuh tahu gitu, kamu tuh ya sakit hati karena dia. Dia bisa tahu. Mungkin di sini ada strong connection di antara kalian juga. Ya, koneksi di antara kalian tuh cukup strong, cukup kuat. Tuh dia tuh sempat kayak ngerasa kesepian, apa ya, kayak kelam hidupnya dia, tapi kamu tuh membawa cahaya buat hidupnya dia. Sempat ada perubahan lah gitu ya. Tadinya misalnya hidupnya dia tuh negatif ya, kayak dia ngerasa apa ya, kayak hidupnya dia kelam lah gitu ya, bener-bener ya kelam aja gitu, gelap. Tapi pas ada kamu tuh kayak membawa cahaya gitu buat hidupnya dia. Ada sesuatu atau beberapa hal yang dia pikirin banget. Nah ini berat banget menurut dia. Ada beban. Itu yang bikin dia tuh kayak pasif atau lama menuju ke kamunya ya. Dia kadang tuh berusaha kayak gak mau tahu tentang kamu, cuek tentang kamu juga, tapi dia kepikiran. Mungkin dia sempat dihadapkan sebuah pilihan gitu, dan dia tuh kayak harus memutuskan. Kalau di sini aku lihat dia tuh ya yang tadi sih, dia nganggap kamu tuh sebuah rumahnya, dan dia tuh pengen banget deket kamu terus, nggak pengen berjauhan. Dan ada rasa kayak dia pengen ngejaga kamu atau ngelindungin kamu, atau mungkin bisa vice versa, dia ngerasa kayak kamu ngejagain dia, perhatian, care gitu ya. Di sini memang ada yang jiwanya itu kayak family man gitu, jadi memang orangnya tuh nurturing ya, kayak aura-auranya tuh tipenya jiwa-jiwa mau menjaga, mau melindungi. Nah di sini dia memang kayak sempat nungguin kamu juga sih. Perasaannya tuh makin lama makin bertumbuh nih ke kamu, makin berkembang. Mungkin awalnya biasa aja ya, dia kayak nganggap kamu, kau biasa aja, misalnya nggak cantik-cantik amat, nggak cakep-cakep amat gitu ya. Hubungannya mungkin awalnya menurut dia ya, dia ngerasa belum serius banget, tapi kok makin lama kok kayak makin berkembang gitu, makin lama kok kayak makin cinta, makin sayang mungkin sama kamu ya. Tuh, dia tuh sering banget kepoin kamu. Misalnya kamu punya beberapa sosmed, di mana-mana tuh dikepoin semua sosmednya kamu cari tahu tentang dia. Kamu nggak update, kamu nggak posting apa-apa, dia cari tuh. Ya, dia kebingungan tuh kalau kamu nggak ada, dia cari di mana-mana. Kamu sibuknya apa sih? Kamu lagi ngapain sih? Kok cuekin dia atau apa? Kok kamu nggak ada kabar sih? Nah, dia suka cari-cari kamu kayak gitu. Di sini komunikasi kalian sempat terputus-putus ya, atau sempat ya on off tadi yang aku bilang. Ntar komunikasi terus nanti ngilang lagi, off lagi gitu ya. Di sini dia mau effort sebenarnya, mau usaha buat hubungan kalian, tapi kadang dia masih timbang-timbang, masih mikir-mikir.
ada beban sih, aku lihatnya nih banyak banget beban pikiran, banyak hal yang dia pikirin di sini sebenarnya. Kamu mungkin juga tahu ya, itu yang bikin dia bingung, makanya yang bikin dia pasif, yang bikin dia kayak cuek sama kamu juga. Dan aku lihat di sini ya kalian sempat berjauhan ya. Di saat berjauhan malah dia tuh nungguin kamu sebenarnya. Di saat berjauhan malah perasaannya tuh makin bertumbuh ke kamu. Mungkin juga ada dari mereka yang ada family issue ya, ada masalah di dalam keluarga atau rumahnya ya, atau dengan keluarganya. Nah di sini juga aku lihat dia ngerasa berat juga sih jalanin hubungan sama kamu. Mungkin kalian ada masalah apa ya, atau ada hal apa yang menyebabkan dia berat dalam menjalani ini. Dan dia sempat kayak ngasih batasan ke kamu sih, kayak tarik ulur mungkin ya. Iya. Tuh kamu tuh entah dia atau kamu ya, dia tuh jiwanya hangat sebenarnya, atau kamu yang dia ngerasa kayak kamu tuh welcome ke dia, menyambut dia, dan kehadiran kamu tuh menghangatkan hidupnya lagi gitu ya. Tuh ada yang ngerasa kayak hidupnya jadi berkembang karena kamu gitu ya, mungkin kamu bantu dia atau apa gitu, atau dia lebih semangat lagi pas kamu hadir dalam hidupnya, dan dia lebih kayak berani lagi, lebih semangat jalanin hidupnya, kesehariannya juga. Nah di sini tuh kayak ada yang apa ya, kayak acuh tak acuh, jadi kayak kamu kemana dia kemana gitu, kayak sama-sama gengsi mungkin ya. Iya, sama-sama gengsian aku lihatnya. Tuh dia tuh kayak menggantungkan apa ya, kayak dia tuh punya perasaan mungkin ke kamu, jadi dia tuh menggantungkan kamu atau mengandalkan kamu gitu, supaya dia tuh nggak pengen jauh-jauh dari kamu sebenarnya ya. Istilahnya kayak kalian berjauhan, tapi suatu saat nanti dia bakal cari kamu lagi gitu, karena aku lihatnya dia kayak mengandalkan kamu banget, kayak dia pengen suatu saat nanti mungkin kamu tuh tujuan akhirnya, tujuan hidupnya yang bakalan dia perjuangin gitu. Tuh dia tuh kayak tahu kamu lagi dekat sama siapa, kamu teman-temannya tuh siapa aja. Kalau misalnya kamu lagi apa ya, posting atau share sesuatu kamu sama teman-teman kamu tuh, kayak teman-teman kamu tuh dikepoin juga sama dia, keluarga kamu dikepoin juga sama dia ya. Dia tuh merhatiin kamu mainnya sama siapa, sibuk apa gitu, sampai sedetail itu ya. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada zodiak Taurus, Pisces, Capricorn, Gemini, Aries, Virgo, Aquarius, Leo. Inisial huruf nama dia atau nama kamu ada huruf Q, J, Y, L, N, D, F, O, I, dan K. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Tunggu video-videoku selanjutnya. Stay positive, it's your heart, mind and soul. Bye bye.